kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga yang begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau dari mana. Jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan masker. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Kali ini saya sudah bersama Polrestabes Surabaya yang kali ini diwakilkan oleh Humas Pak Muhammad Ahyar. Selamat datang Pak Akp Ahyar. Lalu juga ada pihak Pemkot Surabaya, kali ini diwakilkan oleh Kasubag Berita Humas Pemkot Surabaya, Pak Indriatno. Selamat datang Pak Indri. Pak Indri, Pak Ahyar sehat? Alhamdulillah sehat. Kali ini Sobat Berita Jatim kita bakal ngobrol-ngobrol soal kepatuhan masyarakat Surabaya terkait protokol kesehatan. Tapi sebelum mulai saya ingatkan dulu, jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya mulai dengan Pak Indri dulu nih. Pak Indri, kondisi kepatuhan masyarakat Surabaya terkait protokol kesehatan saat ini seperti apa? Ya, sejauh ini kondisi kepatuhan masyarakat Surabaya sudah jauh lebih baik ya. Artinya apa? Masyarakat sudah mengetahui bahwa COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Kemudian sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama dengan jajaran TNI Polri dan instansi terkait itu juga terus dilakukan. Artinya bahwa masyarakat semakin tahu bahwa upaya atau langkah apa yang harus dilakukan. Maksudnya kayak tadi ya, yang sudah hampir setiap saat, hampir setiap hari itu digaungkan, disosialisasikan melalui tim yang telah turun ke masyarakat ya. Di antaranya dan tadi sudah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, masker, ini yang terus digaungkan oleh pemerintah kota. Bahkan sosialisasi itu sendiri dilakukan oleh Ibu Wali Kota sendiri. Oh, Ibu Wali Kota itu sendiri ya? Ya. Pesan Ibu berarti ya? Ya. Pesan Ibu tapi Ibu Wali Kota yang ini Pak Indri. Artinya Oke. Biasanya di akhir pekan, biasanya dia pada hari Minggu dia turun dengan jajaran mobil terkait menggunakan kendaraan bermotor. Karena saya sendiri juga sering kali mengikuti, jadi masuk keluar kampung, masuk keluar perumahan di gang sempit dengan membawa megafon dan sebagainya, langsung menyampaikan masyarakat agar masyarakat selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Selalu diingatkan terus oleh Bu Wali Kota ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Akp Ahyar ini kan kalau kita lihat kan Polri juga terjun aktif juga supaya masyarakat ini patuh protokol kesehatan. Seperti apa kondisi sekarang? Masih banyak kah? Kalau dulu saya ingat ketika awal-awal virus merebak itu kan outbreak-nya corona, jarang orang mau pakai masker. Kalau sekarang bagaimana Pak Ahyar? Ya, kita kalau bicara masalah COVID tidak lepas daripada peran serta masyarakat itu sendiri. Masyarakat Surabaya sekarang sudah mulai lebih dewasa dalam menyikapi COVID ini. Di bulan Maret, di awal-awal Maret, kita sering koordinasi dengan TNI maupun Pemkot Surabaya, sering mengadakan razia-razia. Awalnya kita sisir di tempat-tempat kafe. Ya. Itu banyak sekali remaja-remaja yang tidak ada manfaatnya di situ, kemudian tidak pakai masker. Seolah-olah COVID itu tidak ada. Bahaya berarti Pak ya. Bahaya sekali. Bulan Maret ya Pak. Di bulan Maret. Oke. Kemudian kita coba testimoni. Saya dengan tim
Humas coba kita mendatangi penggali kubur di Sukolilo. Kita coba testimoni bagaimana kondisi Bapak bertugas di pemakaman ini. Beliau menyebutkan ke saya dan tim bahwa setiap hari minimal 35 orang yang meninggal karena COVID. Itu harus disosialisasikan di bulan Maret ya. Oke. Dengan adanya testimoni itu, kemudian saya buatkan video, saya viralkan ke rekan-rekan netizen. Wah, agak mulai nih masyarakat mengetahui akan bahaya COVID itu. Ya, sehingga dengan adanya kejadian itu, maka masyarakat juga memperhatikan itu tentang COVID, ya, tentang COVID itu sendiri. Di kalangan tertentu, ya, ini yang masih kurang menjadi perhatian adalah anak-anak muda. Anak-anak muda berarti ya? Anak-anak muda yang kurang perhatian. Kita sisir dari wilayah Surat, kemudian Jawa Timur, angka kematian atau terkonfirmasi COVID itu sangat tinggi. Sehingga kalau tidak salah, Pak Kapolri mengeluarkan maklumat nomor 2 di bulan Maret itu, yang dipampang di mana-mana itu ya. Iya. Itu tujuannya untuk supaya pencegahan COVID itu atau penularan tidak sampai kemana-mana. Oh, jadi memang Polri harus aktif juga. Iya, betul. Oke. Karena apa? Kebanyakan OTG. OTG ya. Mereka OTG, ya, kemudian isolasi mandiri. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oh begitu. Betul. Kenapa begitu Bang ya? Ya, karena mereka meskipun di rumah, tidak 100% mereka di rumah. Oh, mereka Masih berkeliaran kemana-mana. Nah, ini mumpung ada jajaran dari Bang, kita tanyakan apa seperti itu Pak ini? Banyak OTG ini mereka justru malah tidak 100% di rumah. Ini kan data dari pihak kepolisian yang mengatakan seperti itu. Bagaimana Pak Idri? Ya, memang pemerintah kota kan melakukan tracing ya. Jadi kasus di satu tempat bukan ketika diketahui ada yang positif entah itu OTG atau tempat dan sebagainya, yang masih melakukan tracing. Nah, solusinya biasanya mereka dibawa ke hotel dan sebagainya. Ada juga yang dianjurkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah Pak. Di rumah. Iya. Kadang ini yang memang mungkin kesadaran masyarakat. Karena menganggap badannya nggak apa-apa, sehat, mereka dengan luasa. Karena itu tadi mungkin pemahaman mereka terhadap penyakit ini berbahaya tidak hanya pada dirinya, tapi juga berbahaya pada saudara, keluarga, bahkan lingkungannya. Ini yang mungkin juga tidak semuanya memiliki pemahaman yang jauh tentang itu, gitu kan. Sehingga ini yang rentan untuk penyebaran itu sendiri. Makanya mungkin di awal-awal di Pak Ahyar, di awal-awal itu masyarakat masih terutama anak muda sering nongkrong di warung-warung ya. Mereka lupa 3M tadi. Betul. Oke. Makanya seringkali pemerintah kota bersama dengan jajaran instansi terkait seperti TNI Polri menggelar operasi rahasia. Sasarannya adalah tempat-tempat nongkrong itu tadi. Mereka yang begitu didapati tidak menjalankan protokol kesehatan langsung di reaktif, di swab dan sebagainya. Itu akan memberikan efek jerah bagi mereka bahwa mereka harus berhati-hati meskipun kondisi mereka itu sehat dalam arti fisik mereka tidak memiliki gejala apa-apa, tetapi bukan tidak mungkin bahwa mereka juga salah satu bagian dari bawah. Oke. Berarti preventifnya ini protokol kesehatan itu tetap harus dimaksimalkan ya. Oke. Pak Tian, waktu awal-awal pandemi dulu kan memang belum sering ya justisi bersama Pemkot. Waktu itu polisi melakukan apa saja Pak supaya masyarakat ini patuh protokol kesehatan? Kita sebetulnya dengan adanya maklumat 2020 itu kita masih kurang bekalnya itu, sehingga ada Impres 6 itu. Oh iya, ya, itu baru kita melakukan gencar. Karena apa? Surabaya tempoh hari sempat merah. Sempat merah sampai hampir hitam. Ya, dengan data itu maka kita bersama-sama TNI Polri kemudian Pemkot melakukan upaya yang lebih komprehensif ya, dengan melakukan razia
dan langsung di tempat itu minimal direpit. Rapid dulu Pak ya, minimal ya rapid dulu. Minimal direpit. Kemudian ada swab di tempat-tempat tertentu. Nah, itu nampaknya ampuh. Ampuh Pak ya itu Pak. Ampuh. Iya iya. Ampuh. Dengan orang diisolasi di hotel asrama haji, Iya. kemudian di beberapa hotel yang disediakan Ibu Risma itu, nah itu banyak yang sembuhnya akhirnya. Oh Ya, iya. misalnya hampir 70-80%. Akhirnya Yang sembuh ya. iya. Iya iya. Jadi berdasarkan itu penyebaran penyakit hanya sampai di situ, tidak sampai kemana-mana, tidak menularkan ke pihak yang lain, sehingga dia diobati sampai 14 hari sampai dinyatakan negatif saat swab. Tapi operasi itu sendiri kan untuk rapidnya Pak. Apakah bagaimana lantas dengan mereka yang tidak memakai masker atau masih nekat berkerumun gitu? Itu diatur di Pergub 53 kalau nggak salah ya. Saat itu ada acuan bahwa di Pergub 53 itu mengatur tentang mekanisme penindakan. Oke. Ya. Saat itu kita banyak alternatif ya. Ada pembubaran di tempat kafe itu. Kemudian ada penyitaan di KTP ya. KTP ya. KTP. Dan ada denda yang dilakukan. Termasuk di bulan September itu awal-awalnya kita gencar. Sehari kita bisa mendapatkan pelanggar sampai 450. Itu sehari Pak ya? Sehari semalam itu ya. Oh hanya satu malam saja? Karena dilakukan di polsek-polsek juga melakukan. Iya iya iya. Di polsek melakukan, di Polres melakukan. Jadi 23 polsek melakukan sehingga mencapai hampir 450 sampai 500 per hari. Itu di berbagai titik di kota Surabaya Pak? Betul sekali. Oke. Jadi setiap kecamatan di situ ada polisinya, ada TNI-nya, ada dari Linmasnya juga, sama-sama penyidik PPNS itu. Itu lalu mereka seperti apa? Mereka yang tidak memakai protokol kesehatan ini kan kalau di sekitar KTP mungkin kurang ampuh. Ya, Tapi nyatanya ampuh atau tidak sebenarnya sanksi seperti itu? kalau menurut saya tidak ampuh itu. Oke. Ya, lebih baik yang didenda itu. Oh. Selain pemasukan untuk negara juga, ya, di samping tiranya di situ mengeluarkan duit. Sekarang duit sulit. Iya benar. Cari duit Perekonomian sulit ya. ya. Iya. Dengan adanya denda yang minimal 250 itu, Hmm. ya saya pikir cukup untuk menindak mereka. Oke. Nah, kalau kaitannya sama ekonomi susah ya Pemkot kan juga punya banyak ruang publik seperti mall juga ada gitu kan. Ya. Protokol kesehatan di sana seperti apa? Karena kalau mereka harus tutup, perekonomian pasti macet dong Pak Ede. Ya. Iya, seperti apa nih kalau yang di sana Pak Ede? Ya, pemerintah kota sudah mengeluarkan perwali ya, mengeluarkan perwali 28 tahun 2020, kemudian juga direvisi tahun perwali 33 tahun 2023. Nah, di situ juga diatur protokol kesehatan di ruang publik, baik di sekolah pun begitu ya, kan tetap ada yang masuk dan sebagainya, di mall, di hotel dan sebagainya. Ada protokol kesehatan di situ yang harus dipatuhi. Kalau masuk harus cuci tangan, kemudian pakai termuka dan sebagainya. Itu yang sampai sekarang ya. harus menjadi kewajiban mereka dan itu dipatuhi oleh ruang publik seperti itu. Ketika ada pengunjung atau pelanggan dari suatu tempat usaha yang tidak memakai protokol kesehatan atau tidak menerapkan protokol kesehatan, apa yang dilakukan oleh Pemkot? Apakah memberikan teguran kepada pengusahanya atau bagaimana sebenarnya? Biasanya gini, di ruang publik selain hotel, restoran sebagainya, pasar maksudnya ya aturannya kalau tidak menggunakan APD maka tidak diperbolehkan untuk masuk. Termasuk juga ketika suhu tubuh lebih dari mungkin ketentuan gitu ya di situ, maka mungkin yang pihak yang bersangkutan harus mengkomunikasikan dengan instansi terkait yang bisa menindaklanjuti itu untuk bisa bersambung. Kenapa itu dilakukan? Karena dikhawatirkan nanti kalau tidak ada tindak lanjut yang cepat, maka penyebaran itu juga akan dikhawatirkan akan lebih masif lagi. Jadi tindakan cepat itu yang kita lakukan. Terkait ruang publik Pak Ade, ketika kita bicara pasar itu kan kerumunannya sudah pasti ada. Apakah dari pihak kepolisian sendiri dengan TNI dan Pemkot ada kiat gitu supaya mereka kerumunannya tapi tetap jaga jarak, 3M-nya tetap terjaga, seperti apa? Jadi saat saya melakukan kunjungan ke salah satu pasar di Surabaya di malam hari dengan TNI maupun Satpol PP, memang kita setiap malam melakukan rahasia itu.
Alhamdulillah sekarang sudah hampir 90% lah mereka itu menggunakan masker dengan baik. Ada 1-2 yang kita tidak, ada 1-2 hampir turun kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Termasuk kondisi saat ini kita di Surabaya, di Gresik maupun Sidoarjo sekarang sudah kuning mas ya? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah. Di Surabaya ada sekitar 49 kelurahan ya kata sudah hijau. Sudah hijau ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ini sampai hijau mas ya. Iya. Harapan teman-teman ini karena apa? Kita sudah berjibaku sudah hampir 8 bulan ini. Berjibaku berkenaan dengan COVID ini. Jangan lama-lama lah Pak ya. Iya. Masyarakat juga sudah Betul, bosan juga. bosan juga kita juga. Iya. Iya. Jadi TNI Polri itu di pagi hari sudah melaksanakan tugasnya itu ya dengan Pemkot itu udah tiap hari. Pagi iya, sore iya, malam juga iya. Jadi tetap all day ya. Betul. Sama Pemkot Surabaya juga ya. Betul. Iya, luar biasa, luar biasa. Apalagi sekarang ada pemilihan kota ya. Iya, itu juga Jadi ada berpotensi berat juga. ya. Siap. Pak Liar, saya sebenarnya penasaran dengan tadi kan ada 10% yang kalau 90% sudah patuh, berarti kan ada 10% yang patuh. Saya penasaran sebenarnya itu kenapa, tapi jangan dijawab dulu Pak Liar. Sobat Duta Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Andri, kalau ngomong siapa? Aku tadi Andri, suaranya panas. Iya, suaranya panas. Aku Bukan untuk ditiru seperti yang ada di belakang kita. Padahal sudah ada himbauan dari pemerintah maupun dari kepolisian. Jaga jarak physical distancing, pakai masker, dan juga kalau tidak ada perlu jangan keluar rumah di masa pandemi ini. Tapi mereka malah asik seperti ini. Kita tegur aja mereka. Sudah ada peraturan kok. Sekarang kita harus pakai masker, nggak boleh keluar rumah di saat pandemi COVID. Ini pacaran tuh bisa aja tuh kayak saya. Nggak boleh mbak, karena ini masa pandemi ya physical distancing, harus ada jarak. Terus ada yang sanksinya, ada tanda bilangnya kan? Ya, nanti kalian melanggar aturan yang terus ya apa terusannya beda? Kalau boleh beda mbak, jangan sapi. Nggak boleh mbak kan kita harus antisipasi. Maaf ya mbak. Ya udah, aku tak ngejo ya. Kalau gitu saya kasih masker ya mbak. Boleh. Mas, masker satu. Oke, satu. Masker ya mbak. Masker ya. Iki. Oke nih. Aman tak? Wis iki tak coplok khusus gawe awakmu tak. Penasaran kan aku aja mau gak lari yo. Mantap. Ya. Ayo. Keluar ya. Ayo. Kok bisa itu loh maskernya dilepas? Wis, segera aja yuk. Woi mas, maju. Mundur dikit. Mas, dari mana masker? Masker dari pakai masker. Kan kalau masker dipakai lah maskernya. Sumur panas Surabaya. Ya ampun. Ini semua apa sakit? Kok bisa dipakai maskernya? Bawa masker dari pakai masker. Bang. Lah masker mana? Ayo masker. Apa sih mas? Biar virusnya itu nggak nyebar. Kan belum tentu kalian ini sehat. Jaga jarak. Malah nyusul. Jaga jarak ini lo minggir. Nggak boleh ngapain jaga jarak kan? Bilangnya kadang itu. Jaga jarak nggak boleh. Jadi nggak boleh deket-deketan sih. Ini. Nggak boleh juga. Siapa mas? Ya sudah jaga jarak dulu. Ya ampun. Biar virus itu nggak nyebar. Biar semuanya sehat. Sudah
banyune ae ya. Banyune ae. Wes Mas. Suwe ini sampai Ya ampun, mau makan cuci tangan belum kok malah diterusin. Bosannya sampai lopo. Terus enggak ya. Terus hari iki lho pada banyune penting teles. Gini. Protokol kesehatannya itu cuci tangannya pakai sabun atau kok malah diterusin makan. Manas. Enggak apa ya, Cuci tangan itu pakai sabun atau pakai sanitizer. Bawahnya udah sudah. Wah. Ngirit tak lu Mas? Mari. Gak lama baru. Terus apa? Ya, sini. Kudu apa? Ya ini cuci tangan itu pakai sabun atau pakai sanitizer. Tolong tangan lah. Ini cuci pakai apa? Hah? Ini toh. Embun. Sampai embun. Nggak dipikir embun ini sampai ngilangin virus. Ya nggak bisa toh. Terus gini aja mas, tak kasih ya sanitizer tuh. Jangan lagi cuci tangan Pakai embun. pakai embun. Ya, jangan ya. Jangan ya. Oh iya, makasih ya Mas ya. Oh, cuma satu Mas ya. Masih dikasih. Oh iya, makasih ya Mas. Jadi teman-teman, selama pandemi jangan lupa 3 hal penting. Yang pertama, jaga jarak, lalu selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Ayo Rek, jaga Surabaya bareng-bareng. Surabaya aman, Surabaya nyaman. Tot. Tetap jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Pak ya, tadi kita kan ngomong pasar 90% sudah membaik, sudah mau pakai masker, sudah mau menerapkan 3M. Yang 10% kan belum. Ya. Namanya. Kenapa Pak ya? Nah ini banyak faktor ya. Yang 10%-nya ini barangkali masyarakat kurang disiplin menggunakannya dengan benar. Artinya pakai masker tidak benar. Kadang dilepas dipelorotkan. Oh, ditaruh di dagu gitu ya? Iya. Kemudian ada yang lupa juga membawa masker itu. Sehingga kedepatan saat kita razia itu ya mau nggak mau kita tindak karena memang faktanya tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan secara benar, tidak memakai secara benar. Itu mesti kita tindak. Iya. Karena apa? Kalau tidak ditegakkan seperti itu, nanti yang lain, masyarakat yang lain malah protes itu. Kenapa itu nggak ditindak? Padahal Tebang sudah, pilih ya? nah, Iya. tebang pilih. Makanya kita agak saklek di lapangan. Ya, tujuannya tidak apa-apa. Masalahnya tujuan kita ini untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menggunakan masker itu. Terkait kerumunan bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau kerumunan di pasar juga sudah paham. Artinya di situ sudah bagus jarak satu dengan yang lainnya sudah tertata dengan rapi kok. Itu kan kalau di pasar, itu kalau di tempat-tempat lain, di tempat-tempat publik mungkin. Lah yang jadi persoalan itu sekarang adalah saat kampanye Mas. Oh, ini kaitan dengan pilkada Ya. Pak ya? Saya kalau mendatangi di tempat-tempat kampanye saya tegas. Ya. Di PKPU itu nomor 13 sudah mengatur dengan baik bagaimana tata cara melaksanakan protokol kesehatan saat melaksanakan kampanye ketika menjalankan ini ya. Lalu kalau kampanye kan sudah jelas tegas tuh Pak. Bagaimana dengan kegiatan lainnya? Ini kan lagi tren juga ketika pandemi ini masyarakat hobi olahraga bareng gitu. Ada yang sepedaan, ada yang lari pagi, ada yang senam. Bagaimana itu polisi menindaknya itu? Kan tetap kerumunan atau bagaimana? Kita akan melarangnya. Gitu Pak. Tegas. Bu Risma juga menyampaikan ke Pak Kapolres bahwa apapun kegiatan tidak boleh. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Di Surabaya tidak boleh ada kerumunan. Takutnya nanti ada klaster terbaru. Sudah mulai landai, sudah mulai akan menghijau, jangan sampai jadi larang lagi Pak. Contoh sekarang unjuk rasa. Tidak ada izin yang keluar dari kepolisian. Oh, tidak memberikan izin sama sekali terkait unjuk rasa itu ya? Iya. Sehingga kita kadang-kadang kalau tidak mengamankan masyarakat terus bagaimana? Iya. Solusinya seperti apa? Cuma saya wanti-wanti kepada teman-teman yang menyampaikan pendapat di muka umum, memang diatur di Undang-Undang 998 itu, tapi tolong karena masih pandemi ini protokol kesehatan tetap
dijalankan. Terkait pesta pernikahan bagaimana Pak Ahyar? Kenapa? Pesta pernikahan? Tidak boleh. Oh nggak boleh juga ya? Tidak boleh. Kecuali memang hanya untuk tertutup saja atau Iya. keluarga saja ya. Iya. Oke. Itu nanti rawan itu. Kalau diizinkan untuk pernikahan itu sampai meludak di beberapa daerah itu jadi rawan itu. Apalagi klasternya kan? Surabaya tidak akan mengizinkan itu. Siap. Iya. Nah Pak Hendrik, kalau saya mendengarkan Pak Ahyar tadi kan masyarakat ada yang lupa bawa masker. Saya rasa mereka itu jadinya bawa masker itu bukan karena untuk dirinya, tapi karena takut didenda sama Pak Ahyar sama teman-temannya Pak Ahyar nih. Dari Pemkot seperti apa? Ini kan berarti kan banyak masyarakat Surabaya yang menganggap ya udah kalau nggak ada pemeriksaannya nggak usah bawa masker atau nggak usah pakai masker. Ada nggak kiat-kiat dari Pemkot Surabaya? Pemerintah kota sendiri kan sering ya dua sendiri turun untuk bahwa tidak hanya memberikan himbauan, tapi juga lewat kegiatan itu membawa masker. Jadi menggunakan mobil atau dibawa sendiri menggunakan motor itu harus masker. Bu Risma sendiri Bu Wali Kota sering turun ya? Iya. Nah, kenapa masker itu dibagi? Kalau tidak itu kita tahu lah bagaimana kondisi masyarakat. Ya. Jadi Bu Risma sendiri turun ke masyarakat supaya kita pakai masker. Lagi pula kan selama ini kan juga banyak bantuan dari pihak-pihak terkait lah dan sebagainya, masyarakat, pihak perusahaan dan sebagainya, dan pemerintah kota. Nah, yang dari bantuan itu juga dibagi masyarakat, termasuk juga ke rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit pemerintah kota ya, tapi juga rumah sakit seluruh rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Jadi bukan hanya yang milik pemerintah saja, tapi yang juga swasta ini pun juga tidak luput dari perhatian Kota Surabaya pastinya kan? Begitu menerima bantuan APD, Wali sendiri langsung memimpin pembagian itu langsung seketika itu dibagi dikirim ke seluruh rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Nah, berarti kan harusnya logikanya kalau begitu masyarakat Surabaya patuh semua dong ya. Tapi kan faktanya masih ada aja tiap justisi masih ada aja yang ketangkap. Itu pernah di asesmen kah? Kenapa sebenarnya mereka itu? Ya kembali lagi kepada kesadaran mereka ya. Iya. Mungkin mereka juga merasa tiap hari alasannya ampek gitu ya. Dibuka sedikit. Padahal mereka tidak tahu bahwa di tempat terbuka seperti itu kita nggak tahu bagaimana perkembangan terjadi. Lewat udara bebas seperti saat ini, lewat tempat-tempat tertentu yang mungkin di situ ada virus sebagainya. Jadi memang perlu terus dibangunkan agar masyarakat patuh, agar masyarakat itu menjaga protokol kesehatan. Nah itu juga ada menurut. Sebenarnya yang selama ini selalu disuarakan oleh Wali Kota, oleh Bu Risma ke masyarakat itu setiap akhir pekan itu apa? Sebenarnya apa saja sebenarnya konten-kontennya? Siapa tahu ada yang belum sempat disambangi langsung oleh Bu Risma, Sobat Berita Jatim. Mungkin bisa dibantu Pak Hendrik. Sebenarnya apa saja sih konten-konten yang disampaikan Bu Risma selama ini itu? Bu Risma selain turunkan juga kita juga mengedukasi masyarakat, sosialisasi masyarakat juga buat media, dari menyampaikan ke media, entah itu media sosial atau media yang ada di masyarakat. Jadi banyak hal yang disampaikan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah TKM tadi. Itu kan salah satu jurus itu ya, karena kita tahu tidak ada obat yang mujarab sejauh ini untuk mencegah COVID selain melakukan protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan kita sendiri, nutrisi kita dan sebagainya. Terus selalu menekankan itu. Hidup sehat berarti 3M sehat ya. Dan memang kondisinya dilematis memang. Di satu sisi kita harus menjaga kesehatan, di sisi lain memang ada dampak lain, dampak ekonomi dan sebagainya. Nah, turisme itu juga memungkinkan itu. Iya. Turisme itu memungkinkan itu. Bagaimana ekonomi tetap jalan, tapi masyarakat tetap sehat. Iya itu. Nah kuncinya ya itu bergantung dari kesadaran masyarakat sendiri. Misalkan kalau di tingkat pasar, bagaimana pasar itu tidak mati, ya, mereka harus menjaga jarak, mereka harus menggunakan APD, mereka juga harus mematuhi segala ketentuan yang ada. Jadi ekonomi tetap jalan, tapi kesehatan, protokol kesehatan betul ya. Iya. Nah, saya ini menangkap ada masalah lain di tengah masyarakat tadi. Kalau Pak Ahyar kan bilang mereka tidak percaya COVID itu ada. Nah, teori konspirasi seperti itu banyak Pak Ahyar. Di media sosial, di internet banyak. Nah, dari kepolisian sendiri apakah pernah menindak gitu kan? Karena itu saya rasa jadi satu faktor lain karena masyarakat tidak mau mematuhi 3M. Itu awal-awalnya. Itu malah di situ munculnya ya. Awal-awalnya seperti itu. Oke. Tapi di dalam berikutnya 2 bulan 3 bulan
sampai sekarang pun mereka sudah sadar. Akhirnya sadar ya. Sadar. Iya, iya. Sadar. Kenapa? Dari penindakan yang dilakukan setiap hari, sekarang sudah turun drastis. Oh begitu. Sekarang hanya mendapat tiap polsek kadang 2, kadang 3 pelanggar itu. Iya, iya. Dan langsung kita swab. Langsung di swab ya. Langsung swab. Oke. Nah, kalau mereka terkontaminasi COVID, ya kita kirim langsung ke rumah sakit asrama haji. Oke. Nah tapi terkait teori konspirasi ini kan, teori konspirasi ini kan ya ada di sekitar kita gitu. Pernah tidak itu ada ditindak secara hukum gitu Pak ya? Ada juga. Oh pernah ada ya? Ada juga. Iya, iya. Terakhir itu yang perbuatan yang memalukan ya. Mungkin karena jengkel dan apa itu saat di rumah sakit, Iya. kemudian suaminya yang lagi terkontaminasi COVID-19 itu, Iya. istrinya yang menyimak Oh foto iya waktu itu yang tugas Pemkot ya waktu itu ya? Iya iya. kita proses hukum. Begitu ya? Ya, itu hanya apa namanya orang-orang yang namanya betul-betul kurang pemahaman. Kurang pemahaman mereka ya. Kurang pemahaman. Nah terkait pemahaman ini dari Pemkot Surabaya apakah ada tim yang bergerak gitu yang langsung menyentuh elemen-elemen masyarakat apa ya mungkin selama ini tidak tersentuh gitu? Ya, di awal COVID itu sebetulnya di kecamatan kelurahan itu sudah melakukan upaya sosialisasi dengan mobile, mobile ke masyarakat melalui TOA, ada juga yang melalui TOA, ada juga melalui surat edaran dari wali kota sendiri ya ke jajaran pengurus jajaran pengurus RT RW bagaimana protokol kesehatan, ada ketentuan yang harus diperhatikan, ada 12 sektor lah. 12 sektor yang selama ini yang ya. dikasih treatment khusus oleh Pemkot. Iya, 12 sektor ini diantaranya ruang publik, sekolah, hotel dan sebagainya. Nah di situ ada panduan-panduan bagaimana mereka harus menjaga protokol kesehatan itu karena memang di situ adalah pusat kerumunan masyarakat. Ya, di tempat ibadah mereka tetap bisa beribadah, tapi bagaimana mereka juga bisa menjaga kesehatan mereka. Nah kalau ini dipatuhi tentu merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran yang lebih. Jadi memang harus langsung ke mereka kan memang itu sendiri. Betul. Tapi saya jadi penasaran, Pemkot dan polisi serta TNI ya itu kan sering melakukan justisi operasi pelanggar protokol kesehatan. Mungkin dari pihak kepolisian ada nggak alasan paling nyeleneh kenapa masyarakat itu nggak mau pakai masker atau nekat berkerumun? Ya, alasannya klasik ya. Kepengen bebas aja. Bebas aja. Tidak mau diatur dia. Tidak mau diatur. Ya, bermacam-macam kadang-kadang ada yang beralasan lupa. Ada alasan saya di mobil sendirian masa pakai masker. Nah, ini menarik terkait di mobil sendirian harus pakai masker. Ya. Apa penjelasannya sebenarnya Pak Akhil? Nah, di mobil itu kan kita tidak tahu itu steril apa tidak. Yes, iya. Ya kan, sedangkan di ruang kerja kita tiap hari pun juga kita disemprot sama disinfektan itu ruang kerja polisi itu. Nah, apakah kita bisa menjamin kalau mobil kita ini steril? Kan enggak kan? Ya, jadi di situ sebenarnya alasannya. Ya. Kan netizen kan waktu itu sempat pro kontra. Ya. Di mobil sendiri kenapa harus pakai masker orang saya di sendirian? Nah, jadi Itu kadang-kadang pemahaman yang kurang pas. Iya. Sebetulnya kalau di mobil sendirian pakai masker juga nggak ada kendala sih. Iya. Lebih nyaman. Terus juga masker ini ternyata tidak mengganggu pernafasan juga kan akhirnya. Betul. Benar. Saya pikir itu daripada dia nanti mungkin kita nggak tahu ada yang nempel di dashboard atau apa, terus kemudian masuk ke mulut kita atau hidung kita atau ke mata kita tidak tahu. Yang lebih baik kita menjaga. Mending preventif lah ya daripada Betul. kejadian nanti ya. Betul. Oke. Pernah kita tidak juga. Di Surabaya pernah Di terjadi ya? Surabaya. Oke. Dengan alasan begitu, saya kasih jawaban seperti itu. Ya. Iya, Lebih iya. baik itu menjaga selamat diri sendiri daripada nanti sakit ya. Iya. Ibu belum tahu kalau sudah sakitnya COVID kayak apa, Nah, sengsara, tersiksa kan ya katanya. tersiksa. Nah, jadi mending kita preventif deh. Di mobil Betul. kita pakai masker. Saya setuju itu. Iya. Nah, terkait kan operasi justisi ini kan pernah ada di karaoke juga nih. Tempat karaoke. Mereka yang tertangkap, apa alasannya kan masih nekat? Sebenarnya karaoke pasti itu tidak mungkin pakai masker di dalam itu. Seperti apa Pak Akhil? Nah, kalau menurut saya itu Perwali 33 kan pernah diunjuk rasa. Iya, waktu itu ya Pak Indri ya. Bulan malam sampai 2 kali kalau nggak salah itu. Iya benar. Ya, karena apa? Sudah kejenuhan gitu. Sudah kelamaan jenuh mereka, terus pendapatan mereka juga tidak ada.
Ya. Tapi tidak boleh memaksakan kehendak seperti itu. Belum waktunya. Belum waktu. Belum waktunya, benar. Belum waktunya. Iya. Tidak ada, tidak mungkin kepala daerah itu menyengsarakan rakyatnya, tidak akan mungkin. Tidak mungkin, pasti ada. Pasti perhatian. Iya. Dia pasti perhatian. Oke. Itu salahnya mereka, nggak mau sabar. Iya. Mungkin Sehingga- mereka ekonomi itu tadi, tapi dengan Betul. menambah demo nggak patuh protokol kesehatan malah tambah lama malah. Rusak. Iya benar. Kalau dari teman-teman Menpat seperti apa Pak Indri? Ada nggak kisah-kisah menarik ketika operasi justisi pelanggar prokes ini? Sebetulnya nggak jauh beda. Oke. Jadi dari lapangan di lapangan yang kita tahu itu kan seringkali yang apa namanya itu yang melanggar itu anak muda juga. Justru malah anak-anak muda yang banyak melanggar ya, bukan orang-orang yang senior atau yang sepuh juga gitu. nongkrong lah. Oh iya. Karena seringkali Bu Ali itu kan seringkali melakukan sidak dadakan. Iya. Terutama ketika malam minggu gitu, malam minggu terus di tempat-tempat yang situ menjadi ruang publik. Minggu malam ya, Minggu malam kemarin. minggu atau Sabtu malam kemarin itu selepas beliau itu tampil Ludrukan. Ya, benar. main ludrukan tiba-tiba langsung melakukan sidak di Taman Bungkul. Oh iya. Nah di situ banyak anak muda yang tertangkap juga, ada yang tidak pakai masker, ada yang macam-macam lah di situ. Tapi boleh di situ memberikan himbauan kepada mereka. Jadi 3M itu tetap harus dipatuhi karena ini kondisinya berbeda. Nah untuk memberikan efek jerah bagi mereka, langsung seketika itu boleh berikan untuk berikan terapi, di swab. Langsung di swab kalau reaktif ya? Iya. Tapi mereka biasanya jarinya sama nggak seperti yang diungkapkan Pak Ahyar itu? Nggak Iya, bebas gitu? banyak ya itu sih. Gitu-gitu aja ya? Iya. Lupa atau apa gitu kan. Dalilnya seperti itu. Iya. Saya sebenarnya penasaran kalau dengan masalah yang ada, lalu seharusnya kita sosialisasi protokol kesehatan ini seperti apa gitu kan? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat spesial Satgas COVID-19 bersama Pak Ahyar dan Pak Indri. Ibu ya, untuk pakai masker, Betul. cuci tangan dengan Cuci sabun, tangan. dan hindari Oh iya, kerumunan ya, Di jaga jarak. depan setiap kamar hotel kemarin aku cek semuanya ada hand sanitizer. Saat ini saya sudah berada di penanjakan Gunung Bromo. Pukul 5 pagi kami melaporkan, Raditya Soekarno Junianto melaporkan dari penanjakan. Kondisi Bromo di tengah pandemi masih ramai. Jadi bisa dilihat banyak wisatawan domestik. Saya memang masih belum melihat wisatawan mancanegara, wisatawan asing. Dan memang kondisi ini masih belum normal seperti semula, tapi sudah mulai berangsur-angsur normal. Tengah pandemi ini mulai bulan Agustus. Tadi saya sempat mewawancarai sopir jeep bernama Pak Amin. Dia mengaku dalam 1 minggu dia bisa 5 kali 6 kali trip. Sekarang seminggu hanya 1-2 kali trip. Dan jumlah jeep di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada 1.500 dan 800-nya ada di Probolinggo. Jadi yang beroperasional sekarang tinggal 80 jeep untuk bulan Oktober ini, karena masih belum wisatawan asing terutama belum kembali ke Gunung Bromo.
jeepnya. Jadi di dalam jeepnya itu banyak skat-skatnya. Jadi udah menurutku itu sangat-sangat aman sih, nggak perlu khawatir. Kalau dulu kan kita sama si supir kan dempetan, terus yang di belakang kan ada depan. Kalau ini semuanya ada sekatnya semua sih. Harapannya sebagai pengunjung gimana Mbak terhadap Bromo ini? Harapannya terus karena ini pandemi jadi ya terus mengikuti protokol dan ya menurutku semuanya oke kok, bagus, aku suka. Jangan lupa memakai masker. Nggak pakai masker? Oh iya lupa Mak. Kerja tetap pakai masker, jangan dilepas ya. Memakai masker bisa mencegah penularan penyakit corona. Anak-anakku, jangan lupa 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan, memakai sabun, dan menjaga jarak. Oke, Sobat Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum saya mulai, saya tetap ingatkan jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, Pak Hendri, tadi kan masalahnya sudah ada beberapa kan ya, sudah kita kumpulkan. Lalu sebenarnya sistem apa yang sebenarnya bisa membuat masyarakat Surabaya khususnya itu patuh protokol kesehatan? Apakah benar masyarakat Surabaya ini senakal-nakalnya atau kalau bahasa Jawa secengkal-cengkalnya itu masih nurut sama pesan Ibu? Jadi sosok ibu kalau di Surabaya, Bu Risma, ibu wali kota itu pasti ampuh untuk membuat masyarakat Surabaya itu nurut dan mau mematuhi 3M. Gimana Pak Hendri? Ya, sejauh ini kalau Ibu Wali kan intinya untuk melakukan mengingatkan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun kondisi masyarakat yang seperti apapun menjadi tanggung jawab beliau ya, kan, sebagai pemimpin daerah. Jadi setiap saat beliau selalu mengingatkan terus melakukan memenuhi protokol kesehatan. Di samping itu kan juga dalam perusahaan juga ada kampung tangguh. Di kampung tangguh itulah kita coba pelibatan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga jangkauan Bu Wali kepada masyarakat kan juga relatif terbatas juga. Nah, melalui partisipasi masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama atau perangkat RW yang tentu lebih dekat dengan masyarakat yang bisa memberikan pemahaman lebih jauh, menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa selama COVID itu kan ketika ada kampung-kampung tangguh kan masyarakat juga secara mandiri ya saudaranya mereka ya di awalnya membangun membangun desinfektan, wastafel. Pemerintah kota sendiri juga menyediakan ratusan wastafel yang sayangnya beberapa rusak karena rusak oknum ya Pak Hendri. Tapi juga masyarakat juga besar juga populasi mereka untuk di tempat lingkungan mereka di gerbang masuk ke perumahan ya, portal-portal ditutup, artinya mereka sudah punya kesadaran sebetulnya. Nah ini yang ditampilkan oleh pemerintah kota dengan Satgas COVID itu melalui kampanye tangguh yang tersebar di seluruh kawasan kota Surabaya yang bisa secara efektif akan membangun kesadaran masyarakat agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau untuk DBD, saya tahu punya Bu Mantik, ibu-ibu memantau jentik. Untuk COVID ada nggak ibu-ibu seperti Bu Mantik itu? Di Satgas itu kan tidak hanya mungkin bapak-bapak ya, itu juga ibu dari kelompok PKK dan sebagainya.
mereka punya peran untuk menyampaikan, mensosialisasikan masalah program-program atau mungkin juga protokol kesehatan masyarakat. Jadi memang jangan sampai berhenti gitu kan, karena kita tahu bahwa kalau sudah kelihatan Surabaya sudah hijau ya sudahlah gitu kan. Jangan sampai udah hijau udah selesai gitu. Jangan dong. Iya. Soalnya kan kita tidak tahu obatnya seperti apa, penularannya mediumnya seperti apa gitu. Jadi tapi waspada. Iya. Tapi bener nggak sih Pak Idris, orang Surabaya itu senakal-nakalnya, terus cengkal-cengkalnya itu kalau sama ibunya masih nurut. Jadi kalau ibunya bilang patuhi protokol kesehatan, nurut, bener nggak sih? Ya mungkin ada yang nurut, ada yang tidak. Masih ada pelanggaran gitu kan. Iya, benar. Meskipun banyak yang nurut, tapi kan ketika ada pelanggaran juga mereka juga perlu mungkin pemahamannya tentang bahaya gitu kan. Nah kalau Pak Akhir ini kan kalau kita bicara pesan ibu itu berarti kan sosialisasi yang kita tidak memaksa, tidak ada punishment, atau mungkin punishmentnya ala ibu ya. Kalau kayak kecil dulu ibu saya marah-marah ya kayak begitu. Menurut Pak Akhir ampuh nggak sih untuk masyarakat Surabaya seperti itu? Sangat ampuh. Masih sangat ampuh ya? Sangat ampuh. Dan gini Mas, kalau ngomong dengan COVID itu sebetulnya kesadaran masyarakat itu yang paling diutamakan. Bagaimanapun juga meskipun TNI, Polri dan Satpol PP seringkali di lapangan melakukan razia dan sebagainya, tapi kalau masyarakat tidak mau berubah, ya tetap saja seperti itu. Begitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah dari hari per hari ini angka daripada kesembuhan lebih tinggi. Hari ini ya, per hari ini ya. Per hari ini. Oke. Jadi yang meninggal juga rendah, kemudian sembuh lebih tinggi dan terkonfirmasi itu sangat rendah juga. Jadi sudah semakin aman ya. Alhamdulillah. Tapi aman bukan berarti kita harus lalai, harus abai gitu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, saya mengharapkan kepada masyarakat yang di Surabaya ya tetap 3M itu dijalankan. Benar. Tetap insya Allah kalau kita menjalankan dengan kontinu dengan kesadaran yang tinggi, ya kita terbebas semuanya. Oke. Ya. Nah, Dan kita bisa seperti semula lagi nantinya kalau sudah begitu, roda ekonomi juga sudah mulai bergerak. bukan lagi new normal, tapi normal seperti sedia kala sebelum pandemi. Iya. Oke, Pak Idris, pelibatan PKK sendiri ibu-ibu di rumah tangga kan kalau PKK itu seperti apa sebenarnya ketika untuk menegakkan protokol kesehatan itu? Ya di forum PKK kan biasanya kan ada himbauan yang disampaikan oleh masyarakat, dan mereka diharapkan juga melalui forum itu masing-masing anggota PKK memberikan informasi itu kepada tiap-tiap anggota keluarga mereka. Jadi melalui forum-forum non formal seperti itu yang diharapkan juga menjadi salah satu media yang cukup efektif bagi penegakan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Karena kan tak mungkin tiap hari kita kan datang satu-satu ke tempat-tempat yang tempat-tempat masa. Jadi melalui sistem berantai seperti itu yang bisa diharapkan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Saya sebenarnya tertarik sih ketika Bu Risma sudah hampir 2 bulan ini sering turun ya di akhir pekan, turun langsung mengingatkan masyarakat. Dari dulu sering turun. Enggak untuk COVID. Untuk COVID. Kalau dari dulu memang Bu Risma sudah teruji lah. Beliau memang sangat perhatian dengan masyarakat Surabaya. Tapi terkait COVID ini kan sering turun dan mengingatkan langsung. Nah itu respon masyarakat yang ditangkap oleh pihak Pemkot Surabaya seperti apa? Responnya masyarakat itu seperti apa? Kalau mereka turun kan berarti benar kan Surabaya takut sama yang bunyi masyarakat Surabaya tuh. Iya. Jadi begini, kalau awal-awal dulu kan belum ada formulasi yang pas, gitu kan. Bu Ali dengan kreasi sendiri, misalkan tempatkan staf Polri seluruh tempat, kemudian tempatkan tempat-tempat disinfektan, gitu kan. Itu kan upaya inisiatif dari Bu Ali sendiri, gitu kan. Meskipun di situ kan kadang pro kontra, ada yang menilai negatif dan sebagainya. Pada akhirnya kan dilaksanakan semua, gitu kan, oleh tidak hanya di Surabaya tapi di daerah lainnya atau di tempat-tempat lainnya, gitu kan. Nah, di awal itu Wali memang lebih situ untuk selalu mencari ide gagasan terobosan agar masyarakat ini bagaimana terhindar atau terproteksi agar tidak terjangkit penyakit seperti itu. Nah, kalau turun ke masyarakat, kami selalu kan kalau tiap kesempatan saya juga mengikuti masyarakat
sejauh yang saya lihat, karena saya juga sering ketemu lapangan, sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Hanya mereka kan kadang kalau tiba-tiba Bu Risma datang, ya biasalah Bu Risma. Nah itu malah Sambil Bu Risma sendiri sambil bagi masker ya. masker. Ini menarik sekali. Sambil bagi masker. Oke. Nah kalau dari Pak Ahyar sendiri, polanya penindakan ini apakah harus selalu denda saja yang ngamuk atau bagaimana sebenarnya masyarakat, pola masyarakat ini sekarang? Kalau penilaian saya yang terakhir ini memang efektifnya didenda. Memang denda. Memang harus didenda. Itu berdasarkan kondisi terupdate saat ini ya Pak? Betul. Ya? Oke. Kenapa Pak Ahyar? Jadi dengan adanya denda itu yang cukup lumayan itu bagi masyarakat juga sangat mengganggu ya. Makanya sekarang masyarakat supaya hati-hati dia dan disiplin sekarang. Jadi memang kadang Memang harus masyarakat kita seperti itu ya? Betul itu. Iya. Harus diingatkan dan harus ditindak mereka itu. Tapi ketika denda diterapkan, mereka protes atau enggak sih sebenarnya? Tidak ada. Mereka patuh? Tidak ada, ya. Karena dia menyadari akan kesalahan itu. Oke. Dan mereka sudah pada sadar, mungkin ada informasi melalui media yang ada ya tentang penanganan COVID itu. Sehingga mereka menyadari akan kesalahannya dia. Atau denda dia bayar. Langsung bayar itu? Langsung bayar. Yang sidang di tempat sidang ya. Iya. Berarti tidak cukup hanya pesan ibu, tapi pesan ibu yang lebih. Karena memang tipikal masyarakat terkadang mereka harus di shock terapi dulu, harus di punishment dulu ya seperti itu ya. Betul. Iya. Kalau hanya imbauan-imbauan aja terus seperti yang pertama-tama dulu ya tidak akan mampu. Termasuk keberadaan stress hunter. Surabaya kan punya stress hunter ya. Apapun itu shock terapi bagi mereka. Betul. Tiba-tiba datang petugas langsung menggiring mereka untuk melakukan pemeriksaan. Saya yakin secara psikologis mereka juga akan kaget. Dan memang benar ya. Ada yang takut, apa ya? Itu benar. Nah terkait takut ini menarik sih Pak Ahyar, Pak Hendri. Ketika takut bukannya justru malah menimbulkan stigma negatif terhadap para pasien positif. Sebetulnya kalau masyarakat sadar, pemerintah itu sudah menyiapkan swab secara gratis. Daripada harus swab mandiri yang begitu mahal biayanya. Kalau masyarakat yang sadar, lebih bagus pemerintah mengadakan swab di tempat-tempat tertentu itu. Justru malah jangan takut karena takut dicap negatif ya. Betul. Iya. Pemahaman masyarakat beda-beda. Beda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif. Biasa di masyarakat seperti itu. Kalau dari Bapak bagaimana Pak Hendri? Apakah benar waktu awal dulu kan ada penderita positif COVID-19 mereka dikucilkan oleh kampungnya? Saya berharap sih sekarang sudah tidak ada. Tapi apakah benar seperti itu? Sebetulnya sih bukan dikucilkan, mungkin masyarakat sekitar takut ya. Mungkin masyarakat sekitar takut. Jadi mereka sendiri juga membentengi diri mereka karena tidak tahu penularannya seperti apa. Jadi mereka juga membentengi diri mereka. Tetapi kan edukasi itu kan terus dilakukan masyarakat. Toh masyarakat juga di situ muncul guyuban. Jadi misalnya kalau ada satu keluarga yang positif, ada masyarakat yang memberikan, termasuk juga pemerintah kota akan memperhatikan kebutuhan pokok mereka, makan mereka sehari dicukupi, vitamin dikasih, termasuk peralatan lainnya, peralatan mandi. Petugas setiap hari memberikan itu sampai 14 hari sampai mereka sembuh. Meskipun ya ada juga masyarakat yang ketika diminta untuk isolasi di asrama haji tidak mau karena khawatir stigma itu tadi. Nah itu stigma itu kan agak berbahaya juga stigma itu Pak. Nah ini peran yang mungkin lebih dekat adalah tokoh-tokoh setempat, entah itu tokoh agama, entah itu peran-peran RW, atau siapapun masing-masing keluarga tadi siapapun yang ada dekat situ yang bisa membantu agar mereka sadar bahwa sebetulnya dia pindah ke tempat isolasi itu bukan saja untuk menyelamatkan keluarganya, tapi juga untuk menyelamatkan lingkungan. Bukan hanya untuk dirinya cepat sembuh, tapi juga untuk lingkungan dan keluarganya. Nah itu kan bisa jadi takut, itu kan bisa jadi alasan mereka kadang kalau ada sobanter datang mereka takut, bahkan ada yang berusaha sampai lari. Nah itu seperti apa Pak ya solusinya Pak? Awal mulanya begini ya, mereka menghindar dari kejaran petugas baik dari TNI Polri dan Pemkot itu karena di masyarakat dimungkinkan kalau mereka sudah terkonfirmasi dan masuk di rumah sakit itu masalah biaya. Dipikirnya mahal ya Mas? Mahal. Karena apa? Di swab maupun rapid aja mengeluarkan segitu, apalagi saya diisolasi. Nah itu
Padahal Lah. kenyataannya Pemkot seperti apa, Pak? Itu. Ya, sejauh ini kan kalau untuk penanganan sepeda-sepedanya kan gratis sama pemerintah kota. Jadi kalau masyarakat yang merasa terkonfirmasi atau terkonfirmasi kemudian pernah kontak erat, tinggal melapor saja ke puskesmas terdekat. Meskipun sudah ada Lapesda ya. Lapesda kan sudah gratis kan? Iya, 24 jam. Cuman kan ada keterbatasan SDM di sana. Nah, mungkin masyarakat diimbau melalui instansi kesehatan yang terdekat, puskesmas. Jadi dilaporkan saja kalau warga Surabaya, warga Surabaya yang terkonfirmasi atau mungkin juga pernah kontak erat, jalan sebagainya, silakan melaporkan ke puskesmas terdekat. Nanti akan ditindaklanjuti. Bisa di-swab di situ juga. Berarti Pak Akhir ya, kalau ada swab antar dating jangan malah berusaha Iya, malah bahaya, bener kan? Iya. Gratis kok itu. Dan Gratis. itu bukan pelanggaran hukum sebenarnya. Mereka sudah tamu dulu. Betul. Misalkan yang mereka lagi makan gitu kan, makan di satu tempat terus ada suatu datang. Mereka mikirnya, waduh, saya salah apa gitu. Padahal enggak ya sebetulnya Pak Akhir. Dan ketakutan kalau memang di swab terus dinyatakan positif, itu yang mereka takutkan juga kalau diisolasi. Sama itu sih yang biasanya masyarakat takut tuh. Swab itu katanya sakit. Nah ini kan bapak-bapak ini kan pasti sudah sering swab. Sakit nggak sih sebenarnya Pak swab itu? Ya, tergantung fisiknya. Ya. Saya sudah 6 kali swab. Sakit nggak Pak? Ada yang sakit, ada yang enggak. Itu tetap biasa. Iya. Karena kan masyarakat kan mikirnya gitu kan. Aduh ntar di swab sakit nih. Aduh nanti di karantina 14 hari nggak bisa kerja nih gitu. Itu kan mereka kan khawatirnya seperti itu. Nah, oke Pak Akhir, mungkin di akhir Pak Akhir ada pesan-pesan khusus nggak untuk sobat Berita Jatim di Surabaya tentunya kan ya? Pesan-pesan khusus supaya mereka semakin patuh kali ya protokol kesehatan. Monggo Pak Akhir. Ya, saya berpesan kepada rekan-rekan Berita Jatim agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan lewat 3M, memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, menjauhi kerumunan juga termasuk. Tolong rekan-rekan, kesehatan sangat nilainya tinggi, ya. Daripada kita sakit, lebih baik kita mencegah. Terima kasih. Preventif ya Pak Akhir ya. Kalau Pak Hendri dari Pemkot Surabaya, pesan untuk masyarakat Surabaya supaya tetap patuh protokol kesehatan dan masih tetap sehat. Ya, sejauh ini kan COVID-19 kan tidak ada obatnya, gitu kan. Kemudian juga tidak tahu bagaimana ruang penularannya. Jadi setiap saat kita juga harus waspada. Nah, bagaimana bentuk waspadaan kita? Di antaranya adalah menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 3M tadi ya. Dengan menjaga jarak, memakai masker, kemudian juga mencuci tangan. Jadi selalu itu yang harus dilakukan setiap hari agar tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi juga lingkungan masyarakat kita juga tetap sehat, sehingga segala aktivitas tetap kita bisa lakukan tanpa ada mungkin kekhawatiran yang lebih jauh kalau kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, Sobat Berita Jatim, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Akhir dan Pak Hendri. Saya rasa memang benar, kita tetap harus jaga jarak, kita harus tetap preventif ya Pak Akhir ya, Pak Hendri, kita harus tetap preventif daripada kita menyesal di belakang. Jangan lupa pantau terus demi masyarakat spesial Satgas COVID-19. Jangan lupa pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Prima Bowo, sampai jumpa.
kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga yang begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur. Meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau dari mana. Jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan masker.